Bismillah, silahkan like dan subscribe video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ibu-ibu ini. Atau udah belum makan atau cuman ini bu? Sudah semangat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat? Kantongnya sehat? Walaupun udah akhir bulan ya, atau kayaknya Bu Arum udah sehat selalu kantongnya ini. Iya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita kesehatan, panjang umur, diberkahi segala kehidupan kita dan keluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, dalam kitab Adabul Mufrad pada babun sakhawatun nafsi, yaitu bab yang mengkaji tentang kekayaan hati. Dalam sebuah hadis disebutkan haddatsana Yahya ibn Bukair qala haddatsana Laits an ibni Ajlan anil Qaqqa an Abi Salih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ginan nafsi. Tidaklah orang yang kaya itu dikarenakan banyaknya harta yang dia punya, tetapi orang kaya itu adalah kaya jiwanya. Nah, di sini Bu ada dua. Ada orang yang memang merasa kaya, ada orang yang sok kaya. Nah, kalau orang merasa dirinya kaya, maka dia akan ketenangan dalam hati itu ada. Walaupun sejatinya atau hakikinya, zahirnya dia tampak tidak kaya, tapi jiwanya kaya. Tapi kalau orang yang sok kaya, yang susah ngobatinya. Nah, udahlah dia jelek, pendek, sok kaya pula lagi, ya kan? Bukan kayak ibu lah, tolong sananya tuh. Orang yang demikian ini bagaimana ini? Maka orang yang demikian ini dia sok kaya namanya. Padahal sejatinya dia tidak kaya. Maka di sini disebutkan fa idza ulima annal ghina yakunu bi ghinan nafsi la bi kasratil aradi. Apabila dia mengetahui bahwasanya kekayaan yang sesungguhnya itu ada pada jiwa, tidak pada banyaknya harta. Banyak pun harta Bu kita punya, mobil banyak, rumah banyak, tapi kita itu dalam hatinya itu miskin, maka tidak ada gunanya itu. Maka yang bagaimana? Wal faqra innama huwa faqrun nafsi. Maka orang yang fakir itu adalah fakir jiwanya. Fakir jiwanya itu tajudun nafs wa tasqul bil mali wal ata. Yang dia itu jiwanya itu enggan untuk berbagi sesama yang lainnya,
Maka di sini dia disebutkan lamma kanal mani'u minas akhawati al-hirsa 'alal ghina wal khaufa minal faqri. Yang menghalangi seseorang itu untuk menjadi kaya jiwanya adalah hasrat keinginan untuk memendam harta, yang kemudian dia takut kepada kemiskinan dan takut jatuh kepada fakir. Jadi motivasi hidupnya itu harta hanya disimpan, kemudian nanti bisa dinikmati begitu saja. Tidak untuk berbagi, tidak untuk disedekahkan, tidak untuk diinfakkan, tidak untuk bayar zakat. Maka orang yang demikian inilah orang yang fakir. Walaupun dia punya 15 apartemen, dia punya mobil seluruhnya mewah, dia ada, tetapi itu adalah sejatinya orang yang fakir. Maka apa? Orang yang demikian ini, orang yang kaya hati ini ada 5 tanda-tandanya. Tanda-tanda orang yang kaya hati. Bayanu annal ginan nafsi yahsulu bi gina'il qalbi. Penjelasan tentang kaya hati itu terpaut kepada kekayaan yang ada pada jiwanya. Yang pertama indikasi orang yang kaya jiwa itu bi alla yabtakiral abdu illa ilallahi bi jami'i umurih, yaitu hendaklah seorang hamba itu dia bermunajat, dia menggantungkan keinginannya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini adamu israfil qalbi wa tatallu'ihi ila ma fi aidin nas. Larangan untuk bergantung hati kita ini kepada siapa? Kepada manusia. Nah, kalau kita gantungkan kepada manusia, Bu, yang ada kekecewaan. Ya kan, Bu Arum? Nanti Bu Arum dah janji sama Mak Oji, Bu Ketua nanti pergi sama aku aja ya, pergi pengajian Ustadz Hendra. Ya betul ya, jemput aku ya. Ya, rupanya ada janji Bu Arum, tak bisa dia jemput Mak Oji. Mak Oji udah setel habis, udah make up semua, udah cantik-cantik, maka ada kekecewaan. Begitu juga kita, Bu, kepada makhluk, kepada suami. Apakah tak boleh Ustaz mencintai? Boleh, tapi jangan menggantungkan jiwa padanya. Kenapa? Nanti ada kekecewaan kita. Cintailah dulu Allah, cintai Rasulullah, baru kemudian sesama makhluknya. Jangan kita langsung kita camkan cinta kita itu kepada manusia, yang nanti yang dikhawatirkan kita akan senantiasa mendapat kekecewaan. Atau adapun aib terkadang kita curhatkan sama orang. Bu, iya tahu Ibu, iya apa itu? Suamiku kalau tidur ngorok. Ngorok suaminya pula diceritakannya. Itu kadang dia malas mandi. Malas mandi pula diceritakan sama orang. Secara tidak langsung dia sudah curhat sama orang itu aib. Aibnya. Tapi nanti kalau aibnya ini ternyata orangnya tidak amanah, ini kan bisa bahaya, bisa curhat sana sini, ketahuan jadinya. Jadi jangan kita curhatkan masalah kita itu sama orang, atau curhat musimnya sekarang di Facebook, nyindir orang di WA. Untuk apa? Apa manfaatnya? Tak ada manfaatnya dapat itu. Tapi kalau kita curhat dengan Allah, ya Allah, udah 1 minggu ini ya Allah, aku belum makan ayam penyet. Biasanya kalau ada duit aku beli ayam penyet. Bu Arum gitu biasanya. Jadi kalau yang demikian itu, curhatkan aja seluruhnya sama Allah. Yang nggak ada jodohnya, semoga Allah dapatkan jodohnya, kan gitu. Jadi apapun keinginan hajat kita itu, kita hajatkan itu kepada Allah.
Yang kedua, wa yarda bi qada'illah. Ridha terhadap takdir Allah. Nah, jangan kita merasa orang paling terzolimi. Nanti orang yang beli AC awak masuk angin, kedinginan. Orang beli mobil awak yang mabuk. Jangan. Takdir kita beda-beda, kehidupan kita beda-beda. Walaupun kita sekarang ada yang punya rumah, ada yang masih ngontrak dan lain sebagainya, nggak apa-apa, itu takdir. Kita udah jalani dengan ikhtiar. Maka apa? Terima takdir itu. Ada sebuah kisah ibu-ibu, namanya Arjumi. Ini sahabat ini, Bu. Pernah seorang tabi'in, dia berjalan di tengah pasir, gurun pasir di daerah Mesir. Tiba-tiba dia mendapati sebuah kemah. Kemahnya ini ada orang di dalamnya. Maka tatkala dia datang ke situ, semacam-macam orang ini mau minta tolong. Setelah dia dekati, ternyata yang di kemah itu bukan minta tolong, tapi sedang mengucapkan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan. Ini ayat Allah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersyukur, yang telah Engkau beri nikmat. Anak-anakku juga menjadi orang-orang yang bersyukur, menjadi anak-anak yang soleh. Ini ternyata yang dibilang. Datang orang tabi'in tadi, dia bilang, dia belum tahu ini Al-Jurmi sahabat. Jadi dia bilang, wahai orang tua, apa yang mau kusyukuri? Kau di dalam tenda ini sendiri, tanganmu puntung, kakimu puntung, matamu dua-dua buta. Maka apa dijawab oleh orang itu? Diamlah wahai anak muda. Bukankah hari ini aku bisa menggerakkan lisanku ini adalah sebuah nikmat? Kalau saja seluruh dunia ini diberikan kepadaku, tetap saja aku mengatakan menggerakkan lisanku ini adalah nikmat dari Allah. Luar biasa. Jadi apa dikatakan orang tua itu? Gini aja. Coba dulu tolong carikan anakku, sudah 3 hari aku tidak makan. Biasanya anakku datang, seorang pemuda memberikan aku makan. Maka keluarlah tabi'in tadi, dilihat kanan kiri. Tak jauh dari situ ada seorang pemuda yang dia itu sudah dimakan singa, sedang dimakan singa. Berarti dalam hatinya berpikir, berarti ini anaknya Wak tadi yang di dalam kemah ini. Cemana lah aku ngasih taunya ini? Dia sudah ditimpa musibah, keadaannya seperti itu, maka dia balik. Wahai orang tua, katanya, apakah engkau tahu kisah Nabi Ayub alaihissalam? Maka dibilang sama dia, iya. Apa kisah Nabi Ayub? Dia terkena penyakit, ditinggalkan kaumnya, ditinggalkan istrinya, ditinggalkan anaknya. Menurutmu apa yang Nabi Ayub lakukan ketika itu? Maka dijawab oleh orang tua itu, bersabar, katanya. Maka bersabarlah engkau, ikuti jalan Ayub alaihissalam, karena anakmu di luar itu telah dimakan oleh segerombolan singa. Ini orang nggak langsung, kalau kita tahu anak meninggal mungkin kayak mana, Bu? Histeris ya. Innalillahi, ya Allah, mungkin begitu ya. Tapi apa yang diucapkan oleh orang tua tadi? Alhamdulillah. Dia malah mengucapkan alhamdulillah. Apa ditanya oleh tabi'in tadi, kenapa kau ucapkan alhamdulillah? Anakmu mati gitu. Alhamdulillah, Allah telah mengkaruniakan kepadaku seorang anak yang tak pernah membantah terhadap perintahku. Artinya apa? Anak yang soleh. Insya Allah anak itu mati juga dalam mengabdi kepadaku, dan insya Allah itu termasuk ahli surga. Luar biasa. Jadi apa yang mau kita petik? Lihat, orang yang tadinya itu tidak normal seperti kita, yang kita punya 2 kaki, 2 tangan, 2 mata, tetapi terkadang kita ini sama takdir Allah juga
kurang terima, ya kan? Kenapa lah ya Allah, aku gini-gini aja? Itu kan kayak kurang terima itu kan. Artinya apa? Orang yang seperti itu aja ada hikmahnya. Terakhir setelah mengatakan itu, langsung dia ucapkan syahadat dan meninggal. Kemudian dia bingung, tabi'in ini tadi, bagaimana ini caranya untuk memakamkannya dan lain sebagainya. Ada segerombolan lagi orang datang berkuda 4 orang, di stop. Wahai musafir, ada orang, tolong dulu, ada orang yang mati di tenda ini, tolong bantu saya untuk mengurusnya. Maka ketika orang itu turun, dibuka, ternyata ini adalah Arjuni, sahabat Rasulullah, semuanya cium sama dia. Yang tadi bingung, loh kenapa kalian cium? Kau nggak tahu? Ini adalah Arjuni, ini sahabat Rasul. Wah, baru di situ dia kagumi. Pantas jawabannya dari tadi itu dengan penuh hikmah. Luar biasa ini ibu-ibu. Itu yang kedua, ridho terhadap takdir Allah. Yang ketiga, wa yashkuruhu ala ni'amihi, bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah beri sama kita. Hari ini awak makan apa? Ikan asin, udah syukuri aja dulu itu. Besok mana tahu makan rendang, mana tahu Bu Arum besok ada hajatnya ngundang kita semua. Bisa juga, ya kan Bu? Atau Ibu Ketua, hari ini motong angsa dia, dikasihnya sama Ustadz. Alhamdulillah. Jadi bersyukur terhadap nikmat Allah. Ada juga lagi kisah ini, luar biasa ini Bu. Namanya Rabi' bin Haisam. Rabi' bin Haisam ini adalah seorang yang sangat wara'. Wara' itu apa? Tunduk kepada Allah. Maka dia di sini Rabi' bin Haisam ini di akhir hayatnya terkena penyakit semacam stroke gitulah. Jadi Rabi' bin Haisam ini didatangi oleh dua muridnya, kemudian bertanya kepada Rabi' bin Haisam, wahai Imam Rabi' bin Haisam, apa yang kira-kira membuatmu hari ini asal berkata itu pasti ada faedah, ada hikmah? Maka dijawab oleh Rabi' bin Haisam, wahai muridku, apakah hari ini kau belum yakin ada Allah dan ada malaikat yang mencatat setiap kegiatanmu? Malaikat Raqib dan Atid yang mencatat apa? Amalan baik dan amalan buruk katanya. Maka apa? Yang membuat aku hati-hati hari ini itu karena aku yakin ada Allah dan malaikat yang senantiasa mencatat perbuatan baik buruk. Maka aku hati-hati dalam berbicara. Kemudian di momen yang itu juga datang anak Rabi' bin Haisam. Kemudian apa dikatakannya? Bapakku, ini ada makanan halwah namanya, yang ibuku ini susah buat halwah. Jadi halwah ini sengaja ibuku buat makan. Kenapa? Karena ibuku susah, bahannya payah, buatnya payah, aneh khusus dibuat untuk ayah tercinta. Tiba-tiba di pintu ada mengetuk orang yang gila lah bisa dikatakan. Maka apa? Isyaratkan dibuka pintu. Setelah dibuka pintu, dipersilahkan masuk. Ternyata orang gila yang masuk. Dengan isyarat dia meminta makanan. Apa dikatakan Rabi' bin Haisam? Langsung kasihkan itu halwa tadi sama dia. Berharap anaknya tadi halwa diambil satu. Rupanya diambil semuanya, dimakan semuanya, dimakan, habis dimakan dicampakkan piring-piring. Orang gila, namanya orang gila. Kalau awak kayak gitu datang tamu ke rumah ibu minta makan, habis makan dilempatnya piringnya. Kira-kira apa yang ibu lakukan? Wow, kurang ajar itu, dasar orang gila, orang ini. Nah, udah ngutuk awak ya kan? Tapi dia enggak. Apa katanya? Anaknya yang dongkol. Wahai ayah, tadi orang gila ini datang, kalau kau suruh aku ambilkan roti, ku ambilkan. Ini halwa yang ibuku susah buatnya.
langsung dikasihkan sama dia, nggak tahu nilai halwa ini, makanan ini nggak tahu orang gila tadi. Maka apa yang dikatakan Rabi' bin Haisam? Fa illam yadri fallahu yadri. Kalau dia nggak tahu, orang gila itu nggak tahu, tapi yakinlah Allah tahu nilainya itu. Walan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah sempurna balasan seseorang itu sampai dia menginfakkan apa-apa yang terbaik dari dirinya. Nah, itu dia, Bu. Jadi kalau kita mau ngetes iman, nah teslah di situ. Apa yang kita miliki, yang kita sayangi, coba itu kita berikan. Nah, panjatkan nanti hajat kita kepada Allah. Insya Allah hajat itu akan Allah penuhi. Insya Allah. Wa yashkuru ala ni'amihi. Bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Yang ketiga, yang keempat, wa yabza'u ilaihi fi kasbid daraih. Menggantungkan kepada Allah atau berlindung kepada Allah kepada sesuatu yang kita anggap akan membahayakan kita. Misal kita mau pergi rihlah ini, Bu, ya. Kemana Ibu tadi bilang? Tadabbur alam. Maripro itu kan ngerih kan? Berdoa awak sebelum pergi. Subhanallazi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Enggak hafal doa ini? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Itu panjatkan, Bu. Panjatkan. Jadi apa? Bisa jadi nanti ada sesuatu yang buruk yang akan menimpa kita, tapi kita bisa berlindung darinya. Itu luar biasa itu. Ada sebuah kisah juga di Jakarta ini, baru-baru ini terjadi. Ada sebuah komplek rumah terbakar dia. Dia pergi ke Ancol sama keluarganya lagi liburan. Dikabari oleh, rumahmu terbakar, pulang cepat kan. Iya, nanti setelah kami selesai di sini kami pulang. Santai dia jawab. Ternyata setelah dia pulang, yang terbakar hebat tadi ini, rumahnya ini tengah-tengah. Catnya pun tak terlelehkan oleh api tadi, nggak meleleh catnya. Maka ditanya oleh wartawan, apa amalanmu sebelum pergi tadi? Aku katanya, aku menitipkan hartaku kepada Allah. Aku bacakan, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ini bisa juga Ibu amalkan ini sebelum pergi. Doakan rumah kita, harta benda kita, agar apa? Agar dijauhkan dari segala mara bahaya. Itu luar biasa itu, Bu. Jadi kita gantungkan harapan kita itu, walaupun harapan itu misalnya yang bisa mendatangkan mudarat atau bahaya bagi kita, kita berlindung kepada Allah. Itulah kalau mau tidur pun jangan langsung tidur, ambil wudhu dulu, kalau bisa sholat witir, baru setelah itu apa? Bacakan Al-Fatihah, bacakan 5 ayat surah Al-Baqarah, bacakan ayat kursi, bacakan 3 qul, tiupkan ke badan kita. Insya Allah itu bisa menjaga kita dari segala mudarat, dari segala teluh, dari segala santet. Jadi bisa Ibu tenang. Dan kalaupun ada yang berbuat itu, yakinlah bahwasanya Allah telah melindungi kita. Ustaz, kemana kalau masih kena juga Ustaz? Berarti udah takdir dan menjadi ketentuan Allah. Yang kelima, yang terakhir, wa yusallimu amrahu kullahu zahirahu wa batinahu li sayyidihi wa maulahu. Menyerahkan segala urusan baik zahir maupun batin kepada Allah. Itulah dia. Apa yang menjadi keinginan hajat kita zahir maupun batin, kita serahkan semuanya kepada Allah. Berzikir kepada Allah kita serahkan. Ini nanti kalau orang bertahlil la ilaha illallah, la apapun begitu juga, rupanya tidur waktu. Atau terkadang mendengar ceramah, jasadnya di sini, rupanya batinnya
lagi di rumah tidur. Jadi itu tadi Bu ya, menyerahkan segala urusan kepada Allah, zahir maupun batinnya. Baik, ada yang mau ditanyakan di sini Bu? Terkait ceramah kita tentang kekayaan dalam hati. Kalau tidak ada, maka kita akan lanjutkan mengaji. Kalau ada, saya persilahkan. Ada yang pertanyaan? Tentang lapor kita aja, Ustaz. Ah, Saya kan ada juga. matiin aja, matiin. Kan ada juga